malam hari. Ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, dari sejak pagi hari sampai malam hari. Ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. 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 Kasih setianya kekal selamanya. Kasih setianya kekal selamanya. Shalom semuanya. Shalom. Pagi ini kita mau menari dan memuji nama Tuhan sama-sama ya. Oke. Karena Bapak kita adalah Bapak yang baik. Mantap. Bapa kau baik, kasih setiamu selalu baru setiap hari.
takut dan sedih, di saat ku senang dan gembira, Kau selalu ada di sampingku, buatku selalu ceria. Bapa, Kau baik, kasih setiamu selalu baru setiap hari. Yesus, Kau baik, ku selalu mau dekat denganmu, ku selalu mau dekat denganmu, ku selalu mau dekat denganmu. Haleluya. Mana tepuk tangannya? Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar, cintanya kepadaku. Bukan memuji namanya, dengan segenap hati ku menari bagi Dia selama-lamanya. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar, cintanya kepadaku. Bukan memuji namanya, dengan segenap hati ku menari bagi Dia selama-lamanya. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar, cintanya kepadaku. Mau memuji namanya, dengan segenap hati ku mau menari bagi Dia selama-lamanya. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar, cintanya kepadaku. Cintanya kepadaku, cintanya kepadaku. Yeay. Yuk teman-teman, kita sembah Tuhan, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada untukku. Terima kasih Yesus, Kau tak pernah tinggalkanku. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada untukku. Terima kasih Yesus, Kau tak pernah tinggalkanku. Selalu
setiap waktu. Selalu ada bersamaku. Tuhan Yesus selalu setia. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada untukku. Terima kasih Yesus, Kau tak pernah tinggalkanku. Selalu ada di sampingku, menemaniku setiap waktu. Selalu ada bersamaku. Tuhan Yesus selalu setia. Selalu ada di sampingku, menemaniku setiap waktu. Selalu ada bersamaku. Tuhan Yesus selalu setia. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada untukku. Terima kasih Yesus, Kau tak pernah tinggalkanku. Kau tak pernah tinggalkanku. Kau tak pernah tinggalkanku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Waduh, kenapa ruangan ini gelap sekali ya? Wah, adik-adik, kalian ada di mana adik-adik? Aku tidak bisa melihat kalian adik-adik. Waduh, aku harus cari saklar lampunya nih ya. Ada di mana ya? Aduh. Aduh, aku menabrak apa ini? Wah, aku tidak bisa melihat apapun ini. Waduh, kalau aku berjalan, aku pasti menabrak barang-barang yang ada di tempat ini nih. Wah, jangan-jangan kalau ada lubang, waduh, aku bisa jatuh ke dalam lubangnya nih. Waduh, aku perlu sesuatu nih untuk menerangi tempat ini supaya aku bisa lihat saklar lampu. Aduh, di mana ya? Untungnya aku bawa senter ini. Wah, untungnya Kak Niko bawa senternya adik-adik. Sekarang Kak Niko mau nyalain dulu senternya. Nah, untungnya ada senternya ya adik-adik ya. Oke, wah Kak Niko akan cari saklar lampunya ya. Di mana saklar lampunya ya? Wah, Kak Niko bisa mencari, bisa melihat barang-barang di sini. Wah, Kak Niko bisa aman nih ya, tidak menabrak-nabrak ya. Wah, ini dia saklarnya. Kak Niko nyalakan dulu. Wah, adik-adik. Wah, untungnya ya ada senter ini adik-adik ya. Kak Niko bisa mencari saklar lampunya adik-adik. Wah, sekarang sudah terang. Kak Niko matiin dulu ya senternya ya. Oke. Waduh, sekarang sudah terang. Ruangannya sudah kelihatan ya adik-adik ya. Wah, enak sekali ya kalau ruangannya terang ya adik-adik ya. Kalau ruangannya terang kita bisa melihat apapun. Jadi lebih nyaman adik-adik. Coba kalau tadi adik-adik ya. Kalau di tempat yang gelap, tidak nyaman ya adik-adik ya. Kita lebih suka tempat yang terang ya adik-adik ya.
Kalau adik-adik disuruh memilih lebih suka tempat yang gelap atau terang adik-adik? Pastinya kita semua ingin tempat yang terang ya adik-adik ya. Kenapa? Di tempat yang terang kita bisa melihat. Kalau kita berjalan nih, kita tidak takut menabrak sesuatu adik-adik. Kenapa? Karena di tempat terang ini kita bisa lihat nih kalau ada halangan. Kalau ada tembok, wah, jangan sampai kepalanya kejedut tembok ya, gara-gara gelap ya. Tuh, kalau ada barang-barang apapun kita bisa melihatnya, kita bisa menghindarinya juga adik-adik. Ya, di tempat yang terang jauh lebih enak, lebih nyaman. Kan? Kalau di tempat yang gelap, waduh, yang pasti apa? Kita bisa ketabrak, kita pasti bisa susah ya bergeraknya. Kita tidak tahu ini di depan ada apa, ada sesuatu yang menghalangi kita, tidak tahu adik-adik. Yang pastinya kita semua ini suka tempat yang terang ya adik-adik ya. Oke, karena tempat yang terang lebih nyaman. Bahkan kalau di tempat gelap nih, kadang biasanya lebih menakutkan ya adik-adik ya. Makanya kita semua ini lebih suka tempat yang terang adik-adik. Ya. Nah, terang dan gelap ini sama seperti siang dan malam ya adik-adik ya. Kok di siang hari nih, kalau waktu matahari bersinar dengan terang, semua yang di depan kita ini semuanya terlihat dengan jelas adik-adik. Bahkan kalau ada tempat yang sangat jauh di sana nih, kita bisa lihat dengan jelas. Karena ada terang matahari menerangi semuanya. Jadi kalau kita mau lari, kalau kita mau jalan, kita bisa melihat dan jauh lebih aman. Kita bisa tahu, bahkan di tempat yang dekat ini kita tahu, wah itu ada apa tuh? Ada batu, itu ada tuh, ada lubang, ada apapun kita bisa lihat. Sedangkan kalau malam hari, apalagi kalau tidak ada bulan, tidak ada bintang, lampunya mati, wah gelap sekali ya. Jangankan tempat yang jauh, tempat yang dekat pun kita tidak bisa melihat ada apa di tempat yang dekat ini. Kalau ada lubang, wah kita bisa jatuh kalau kita jalan adik-adik. Ya, nah adik-adik, siang dan malam ini melambangkan apa? Terang dan gelap. Kalau di siang ini kita bisa beraktivitas dengan leluasa. Ya, kita bisa melakukan banyak hal. Sedangkan kalau malam, wah, karena terbatas lampunya, sehingga apa? Kegiatan kita, aktivitas kita akan jauh lebih terbatas adik-adik. Ya. Nah, adik-adik di Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wah, adik-adik, di Yohanes 8 ayat 12 dikatakan apa? Yesus ini adalah terang dunia. Dia mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Adik-adik mau hidupnya berjalan dalam kegelapan atau tidak? Pastinya tidak mau ya. Maka apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita harus mengikut Tuhan Yesus adik-adik. Karena apa? Dia adalah terang dunia. Ya, jadi adik-adik, kalau yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pilih adik-adik? Kita harus apa? Memilih terang, yaitu Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Dia adalah terang yang sesungguhnya, terang yang sejati adik-adik. Ya, kita ini mau hidup di dalam terang atau di dalam gelap? Pastinya di dalam terang. Maka apa? Ikutlah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ikut caranya gimana sih? Kalau mau ikut sama Tuhan Yesus kita harus apa? Harus menurut Tuhan, harus taat kepada perintahnya. Apapun yang diajarkan Tuhan, kita harus apa? Kita mau mengikuti, kita harus mau melakukan dengan sungguh-sungguh. Di mana sih kita bisa lihat sih apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan inginkan? Dengan cara kita baca Alkitab, kita atau di sana. Semua ya adik-adik ya. Apa yang Tuhan mau buat kita mengikut Dia, dengan kita mengikut sungguh-sungguh Tuhan. Yaitu apa? Diperhatikan apa yang sudah Tuhan ajarkan. Seperti apa? Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berlaku yang jahat, jangan berbuat yang jahat adik-adik, jangan berkata-kata yang kasar, jangan melakukan hal yang tidak benar adik-adik. Tapi apa? Jadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih, yang mengasihi teman-temannya, yang hidupnya penuh kasih, penuh damai sejahtera, penuh sukacita hidupnya adik-adik. Bahkan sampai apa? Sampai taat kepada orang tua dengan sungguh-sungguh, sama temannya juga bisa berteman dengan baik, tidak boleh toksik adik-adik. Ya, setiap kita yang kita lakukan ini harus apa? Menggambarkan seperti Tuhan adik-adik. Nah adik-adik di 1 Tesalonika 5 ayat 5 dikatakan, karena kamu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Ternyata jatah kita ini apa adik-adik? Yaitu adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Ya,
itu jadi jatah kita, adik-adik. Tuhan Yesus berkata, Tuhan berkata apa? Kita ini anak-anak terang, anak-anak siang. Nah, artinya apa? Hidup kita ini harus merefleksikan cahaya, adik-adik. Merefleksikan terang, adik-adik. Adik-adik tahu enggak ya? Kalau di malam hari, kita kan lihat bulan ya. Tahu enggak? Kita bisa lihat bulan apalagi bulannya kalau lagi ini ya, lagi bulat ya. Di saat bulan yang gelap, di saat bulan yang terang itu, di sekitar kita jadi juga lebih bercahaya ya, adik-adik ya, jadi lebih terang ya. Adik-adik tahu enggak ya, bahwa sebenarnya bulan ini tuh dia tidak punya cahaya loh, adik-adik ya. Tapi dia ini merefleksikan cahaya yang ada di matahari, adik-adik. Sama nih ya, seperti Tuhan Yesus ini adalah cahaya, adalah terang, adik-adik. Dan kita ini, kita bisa menganggap diri kita ini adalah bulan, adik-adik. Kita ini mau merefleksikan cahaya dari Tuhan. Artinya apa? Kita harus segambar dan sekarakter dengan Kristus, adik-adik. Setiap apapun yang Tuhan lakukan, setiap apapun karakter Kristus, kita juga harus punya, adik-adik. Supaya apa? Kita ini jadi anak-anak terang. Ya, jadi kita harus melakukan apa? Melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Di mana apa? Tuhan Yesus ini penuh kasih, penuh kebaikan. Dia suka memberkati orang, dia suka menolong orang. Tuhan Yesus ini baik kepada semua orang. Dia baik kepada setiap siapapun juga, adik-adik. Hidup kita juga sama, adik-adik. Kita ini juga harus apa? Jadi anak-anak yang baik kepada semua orang. Kita mau berbuat yang baik, kita mau jadi berkat dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, mungkin di keluarga kita nurut kepada orang tua. Kita menghormati orang tua. Kita sayang kepada kakak, adik kita, adik-adik. Ya, juga di teman-teman kita ini, di tempat dimanapun kita berada, mungkin di sekolah kita ini sama teman-teman kita juga harus baik, sama guru kita juga harus menghormati, adik-adik. Bahkan mungkin di luar lingkungan itu, adik-adik, di jalan, mungkin kita waktu ke mall, waktu kemanapun juga, kita ini harus bisa merefleksikan terang Kristus. Ya, berbuat baik, berperilaku baik, berkata-kata yang baik. Dan senantiasa menjadi berkat buat orang lain, adik-adik. Sehingga apa? Kita ini jadi anak-anak terang, anak-anak siang. Adik-adik, kita ini perlu bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ini selalu ada buat kita, adik-adik. Ya, sehingga apa? Kalau Tuhan Yesus ada buat kita, artinya apa? Hidup kita ini penuh dengan terang Kristus, adik-adik. Yang pastinya apa? Tidak ada kegelapan. Ya, karena apa? Sumber terang sejati itu Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Kita harus bersyukur, adik-adik. Ya, maka dari itu kita harus memilih Tuhan dan terus-menerus pingin dekat sama Tuhan, adik-adik. Ada yang mau jauh sama Tuhan? Jangan mau ya, adik-adik ya. Karena apa? Tuhan Yesus ini kan sumber terang. Saat kita menjauh dari Tuhan, itu membuat kita semakin gelap, dan semakin gelap, adik-adik. Kita tidak mau ya, adik-adik ya, hidup kita ini menjadi gelap lagi, adik-adik. Makanya adik-adik kalau sudah memilih Tuhan, sudah mengikut Tuhan, ikut dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai, hari ini aku mau ikut Tuhan, besok tidak mau lagi, ikut Tuhan, besok tidak mau lagi ya. Kalau minggu aja lah aku lalu ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jangan, adik-adik. Tapi adik-adik ikut Tuhan sungguh-sungguh. Bukan cuma hari Minggu, hari Senin. Tapi setiap hari, adik-adik, ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Barang siapa yang mengikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, maka dia akan menerima terang dunia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan tidak akan berjalan dalam kegelapan. Oke, mungkin firman-Nya sampai di sini, adik-adik. Kak Niko mau doa ya. Kita doa untuk firman kita hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar Tuhan, firman-Mu Tuhan berkata bahwa Engkau terang dunia Tuhan. Kami katakan Tuhan, saat terang itu ada, saat Engkau ada di hidup kami Tuhan, setiap kegelapan di hidup kami semuanya menyingkir Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam anugerah-Mu Tuhan, di dalam terang itu Tuhan, hidup kami ini Tuhan akan dijamin Tuhan oleh Engkau sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala yang jahat Tuhan tidak akan berani mendekat kepada terang Engkau Tuhan, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamin kami Tuhan, supaya kami ini bisa jadi anak-anak terang, supaya kami ini bisa jadi anak-anak siang Tuhan. Tuhan tolongi kami Tuhan, biar melalui hidup kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Biar melalui hidup kami Tuhan, biar hidup kami ini bisa merefleksikan Tuhan, yaitu karakter-Mu, yaitu pribadi-Mu yang maha pengasih, maha pengampun, yang suka memberkati, yang suka menolong orang, yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan,
Engkau Tuhan sudah ada di hidup kami, dan Engkau terus ada di hidup kami menjadi terang Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau percaya bahwa Tuhan menjagai kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menyingkirkan setiap kegelapan yang ada di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya terang itu ada di dalam hidup kami, dan kami mau bawa terus terang itu sampai selama-lamanya dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua percaya, kami semua berkata, amin, amin, amin. Akhirnya semua dunia ini dipenuhi dengan kegelapan. Seluruh dunia dipenuhi dengan kegelapan. Anak-anak semuanya juga diliputi oleh kegelapan. Aduh. Hei, minggir kamu pembuat kegelapan. Adik-adik, jangan terkecoh oleh si jahat ya. Ingat adik-adik, di Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kita baca sekali lagi ya adik-adik ayat hafalan minggu ini. Ada di Yohanes 8 ayat 12. "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." So don't forget ya adik-adik untuk terus jadi terang dimanapun kalian berada. God bless you. Oke adik-adik, sekarang kita mau doa berkat. Mari kedangkan tangan kita kepada Tuhan kita yang baik adik-adik. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati kami dan seisi keluarga kami Tuhan. Kiranya kami ini ada terus di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menolong setiap kami Tuhan. Setiap kami mungkin yang ada dalam kesusahan, ada dalam kesulitan Tuhan. Setiap kami yang bahkan yang sakit Tuhan. Kau sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan Tuhan kiranya Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan. Dan memberikan kami kasih karunia Tuhan. Kiranya Engkau menghadapkan kami dengan wajah-Mu Tuhan. Dan memberikan kami damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau yang memberkati kami. Bahkan kami percaya Tuhan Kau juga memberkati seisi keluarga kami Tuhan. Kau menolong papa mama kami Tuhan, kakak adik kami Tuhan. Kami percaya Tuhan seisi keluarga kami Tuhan semua ada dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada terang Tuhan di dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Mari Kau kumpulkan kami Tuhan minggu depan Tuhan. Di dalam ibadah online kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, kalau gitu kita ketemu lagi lain kali ya. Dadah.